Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani hidup di fase ini. Akankah kita bisa bertemu dengan fase berikutnya di mana semua para pemimpin berlaku adil? Umat Islam akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat. Saat ini kita berada pada fase keempat, yaitu fase Mulkhon Jabrian, di mana umat Islam menghadapi situasi yang sulit, penuh fitnah dan ujian. Berikut sabda Nabi yang menggambarkan keadaan umat Islam hingga akhir zaman yang pertama. Fase kenabian, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dimulai sejak awal kenabian beliau, masa beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Yang kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah sesuai metode Nabi, yaitu penurunan kepemimpinan pada orang terbaik pada masanya. Era ini adalah masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentu saja menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Yang ketiga, fase Mulkhon, Ad-Hon, yaitu fase khilafah yang penurunan kepemimpinannya sudah tidak sesuai metode Nabi. Kekuasaan masa itu turun kepada putra mahkota seperti pada sistem kerajaan. Tetapi kekuasaan ini masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Yang keempat, fase Mulkan Jabrian atau fase kediktatoran. Fase ini adalah fase umat Islam tidak memiliki khalifah, pemimpin. Syariat Islam tidak menjadi landasan hukum negara dimanapun di seluruh dunia. Fase di mana umat Islam mengalami masa paling terhinakan. Kita hari ini sedang berada pada fase keempat ini dan hampir berakhir. Akan segera menyambut fase kelima. Yang kelima, fase khilafah ala minhajin nubuwah kedua, yaitu kebangkitan kembali khilafah yang sama dengan era khilafah Rashidah. Pada era ini, umat Islam akan kembali menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Umat Islam menanti khalifah akhir zaman. Di akhir zaman, sebelum Isa Al-Masih diturunkan ke bumi, Allah lebih dulu menghadirkan seorang khalifah yang akan memimpin dunia dengan keadilan. Beliau adalah Imam Mahdi. Sosok pemimpin akhir zaman ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hajr Abu Dawud. Imam Mahdi bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana Rasulullah, Imam Mahdi akan diutus saat umat Islam banyak dipenuhi perselisihan. Beliaulah sosok yang akan menyatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah.